Hai semua, cerita novel dosenku suamiku lanjut lagi. Waktu berlalu, tak terasa lebaran sebentar lagi tiba. Keluarga Alvin dan Audia akan pulang kampung. Sebelumnya rencana itu dirahasiakan sebagai kejutan. Sriwedari dan Prima sepakat akan memberitahukan ke Alvin. Audia sendiri sudah tahu, karena waktu lalu, Sriwedari keceplosan ngomong saat berada di rumah sakit. Di sisi lain, Supomo dan Ning pun akan mengajak Alvin sekeluarga pulang kampung. Ning memberitahukan ke Audia, jika nanti sore mereka akan datang. Berharap Alvin dan sang besan mengizinkan Alvin pulang kampung ke tempat Audia. Sore hari Supomo dan Ning datang. Supomo ngobrol sama Alvin bahas banyak hal termasuk niat Supomo mengajaknya pulang kampung. Sementara itu Ning bersama Audia juga bahas hal sama. Supomo dan Ning mengajak ke ruang tamu, setelah Arsa dan Aira tertidur pulas. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat Supomo akan membuka percakapan. Ternyata, Sriwedari dan Prima sudah di depan pintu. Wah lagi kumpul ya, ucap Sriwedari. Rapat pulang kampung, ucap Audia spontan. Dikira yang datang asisten rumah tangganya yang datang. Pulang kampung. Kami juga mau pulang kampung, ucap Prima. Semua sudah lengkap, dua keluarga berkumpul. Sekarang semua tahu, baik orang tua Alvin dan Audia sama-sama menetap di perantauan. Mereka saling bercerita tentang perjuangan hidup di tempat rantau hingga seperti saat ini. Di sisa hidupnya ingin balik dan tinggal di kampung. Alvin dan Audia terdiam mendengarkan cerita orang tuanya. Cerita pengalaman hidup itu menjadi motivasi bagi Alvin dan Audia. Perjalanan hidup, terlebih lagi menjaga keharmonisan keluarga. Apalagi saat ini masih awal bagi Alvin dan Audia dalam membina hubungan berumah tangga. Sebelum pulang kampung, Alvin akan pergi ke perusahaan untuk mengecek dan menyelesaikan pekerjaan. Audia ikut, Alvin memperbolehkan. Alasan Audia ingin refreshing dan karena kedua anaknya sudah bisa ditinggal mengerjakan sesuatu. Tidak rewel seperti waktu lalu. Arsa dan Aira tetap ikut tapi bersama Minah. Audia ingin mencoba merasakan jadi asisten. Alvin kali ini lebih lunak daripada sebelum anaknya lahir. Lagian juga mau resign sebelum pulang kampung. Anggap saja sebagai liburan. Setidaknya Alvin ingin bisa tetap bersama Audia, meski saat bekerja. Kabarnya akan kedatangan anak magang beberapa waktu lalu, ternyata benar adanya. Perusahaan kedatangan mahasiswi magang sejumlah 3 orang. Dan tahukah nantinya akan kedatangan mahasiswi magang gak ada akhlak? Apa respon Alvin jika ketemu nantinya? Alvin yang terkenal tegas itu menghadapi anak magang yang baru mengenal dunia. Di hari pertama magang memakai rok pendek yang hanya beberapa jengkal dari garis bulatan pantat. Semua staf yang laki-laki, matanya terasa mau lepas melihat penampakan 3 mahasiswi magang itu. Penampilan mirip sekretaris-sekretaris seksi di film-film yang membuat gerah. Alvin sama Audia belum datang, jadi belum melihat bagaimana penampakan para mahasiswi magang tersebut. Staf wanita dan tentunya para staf laki-laki jadi pada sesak nafas. Shirley sudah sewot banget, melihat para anak magang yang lebih mirip artis plus-plus dandannya. Dia harus segera menghubungi Audia untuk menyadarkan para anak magang itu, kalau mereka sudah kelewat batas, tidak ada etika. Sebenarnya mau mengabari Alvin, tapi bosnya itu memintanya menghubungi Audia. Jika ada yang sekiranya ada ketidakberesan. Alvin memintanya seperti itu bukan tanpa alasan. Sesuai kesepakatan dengan Audia, salah satunya itu. Audia setuju, ingin tahu sekaligus merasakan bagaimana mengurus perusahaan. Di luar kerjaan, Shirley merasa tersingi, soalnya para anak magang punya wajah juga body lebih bagus. Gak deh, tapi beneran, itu 3 anak magang harus dikasih pencerahan dulu biar mereka ngerti. Mereka lagi magang di perusahaan properti bukan di perusahaan film itu, yang harus berpakaian ekstra mini. Gumam Shirley.
Kenapa sih, Sir? Dari tadi bolak-balik ngedumel gak jelas, ujar staf cowok yang kumisnya setebal Gatot Kaca. Gue lagi nungguin Bu Audia. Atau Pak Alvin, mengasih tahu ke anak-anak magang itu kalau baju mereka udah kelewatan seksi. Sahut Shirley sewot. Ngiri bilang bos. Kamu aja yang gak bisa kayak mereka. Makanya, kamu kudu olahraga biar badan langsingan dikit. Jadi bisa. Pakai baju seksi ala-ala bintang. Ya, seenggaknya kayak anak-anak magang itu. Lagian, mana ada bos ngomel-ngomel langsung, ya palingan nyuruh kita-kita untuk turun tangan. Wah lu ya. Gue gak gendut ya, timbangan gue ideal. Jawab Shirley ketus. Shirley langsung menghampiri Audia yang baru saja masuk. Sudah gregetan ingin mengasih tahu Audia info penting tentang 3 mahasiswi magang yang memakai rok mini. Shirley mengajak ke ruangan khusus yang digunakan untuk mengasih semangat atau arahan ke para pegawai. Tish, kenapa sih? Tiba-tiba menarik kayak gini. Sok dekat lagi. Pikir Audia. Emang ada apaan, Sir? Bu, sudah tahu belum ada anak magang hari ini, selama sebulan? Udah kok, kemarin Mas Alvin kasih tahu. Kalau yang magang setelannya kayak mau jadi model Mayala dewasa, udah tahu belum? Cecar Shirley lagi. Audia memberi perhatian lebih kali ini, karena mendengar ada anak magang yang seperti itu. Tidak berapa lama, Audia berpapasan dengan 3 anak magang itu beserta kepala HRD datang menghampirinya. Audia melihat ketiganya dengan senyum, meski ia sendiri risih. Ish, parah nih. Mau magang apa fashion show? Batin Audia. Audia tidak nyaman dengan pendeknya rok juga begitu ketatnya kemeja yang mereka kenakan. Bu Audia, ini ada mahasiswi magang. Mau diperkenalkan dulu sama Pak Mandala. Ucap kepala HRD. Audia menatap mereka kemudian mengangguk dan melangkah menuju ruangan Alvin yang pintunya masih tertutup. Audia merasa kesal, masa kalah sama anak magang. Audia membuka pintu terlihatlah Pak Mandala alias Alvin dengan mempesona bagi Audia seperti biasa. Alvin lagi menatap lekat berkas yang ada di meja kerjanya. Ketiga anak magang sudah mau pingsan rasanya karena begitu terpesona. Pak Mandala memang terlihat tampan, terbilang muda karena memang umurnya 25-an tahun. Audia saja terpikat dengannya awal bertemu, dosennya di kampus Audia. Salah satu di antara mereka tidak sengaja menjatuhkan pena. Mendengar suara pena jatuh, Alvin mengangkat kepala. Alvin mengabaikan sumber suara, karena Audia datang. Alvin melirik sekilas 3 anak magang itu. Alvin senang istrinya datang ke ruangannya dan menyambutnya. Sayang. Anak magang itu semakin terpesona saat bertatap langsung dengan bos perusahaan properti itu. Tidak sampai di situ saja, mereka bertanya-tanya siapa yang dipanggil, sayang, bos ganteng yang menawan. Pertanyaan anak magang itu terjawab, saat Audia melangkah anggun menuju Alvin, terus mencium pipi suaminya. Setelah itu, Alvin meraih jemari Audia dan menggenggamnya. Kemudian ia mengalihkan pandangan lagi kepada kepala HRD dan 3 mahasiswi magang. Sebenarnya Alvin tidak mau melakukan itu. Demi Audia yang tiba-tiba menciumnya agresif bukan di tempat semestinya, Alvin mengerti perasaan istrinya. Lagian Alvin sudah dapat laporan tentang kelakuan anak magang itu. Sesekali bermesraan tidak apalah, selama tahu batasnya. Anak magang itu menjadi sesak nafas dibuatnya. Apalagi saat Alvin meraih dan mengandeng Audia. Terdiam sejenak dan akhirnya tersadar saat Alvin berbicara. Kenapa masih di situ? Tanya Alvin. Iya. Pak Mandala maaf. Ini Pak, 3 mahasiswi magang yang bakal stay di perusahaan kita selama 1 bulan. Jawab HRD. Oh, oke, perkenalkan diri dulu. Alvin mempersilahkan ketiganya memulai memperkenalkan dirinya satu persatu.
Dan semuanya membuat Audia jengah karena mereka pada kecentilan. Hadeh. Batin Audia. Alvin harus bersikap wibawa dan tidak terpengaruh dengan tingkah laku anak magang tersebut. Alvin menghampiri Audia, memberi isyarat untuk praktek langsung apa yang diajarkannya sebagai asisten. Audia sudah siap mengawali hari pertama menjadi asisten di kantor. Sayang, anak magang urusan kamu. Iya. Bantu kepala HRD jelasin tugas dan penempatan mereka di mana aja, terus. Ruangan apa aja yang gak boleh mereka masukin. Ish Mas Alvin. Siap bos. Aku tinggal ya. Audia tersenyum manis pada Alvin. Lalu melangkahkan kaki dengan anggun. Diikuti ketiga anak magang dan kepala HRD. Tunggu. Suara Alvin kembali terdengar. Menghentikan langkah kaki ketiga anak magang itu. Kalian besok pakai rok seperti istri saya ya, selutut, terus kemejanya jangan terlalu ketat. Ucap Alvin sambil tersenyum, menahan rasa tidak nyaman. Anak magang itu rasanya ingin tergelepar seperti ikan tanpa dikasih air. Namun, mereka merasa kecewa sekali saat Pak Mandala berbicara bahwa Audia itu istrinya. Audia merasa puas melihat reaksi anak magang itu dan tersenyum simpul. Audia pun segera membawa mereka keliling perusahaan ditemani HRD. Nampak ketiganya kesulitan berjalan mengitari perusahaan. Sepatu yang terlalu tinggi, rok dan kemeja yang terlampau pendek juga ketat membuat serba sulit bergerak bebas.